hari ini eh, sesuai dengan ekspektasinya materi yang saya sampaikan. Tanpa panjang lebar, kita mulai aja kali ya. Ini udah lumayan juga peserta. Iya. Oh, terus saya mau minta maaf dulu. Ini kebetulan suami saya nggak bisa pulang cepat, lalu bibinya juga nggak bisa bantu saya di rumah. Jadi mungkin ada gangguan-gangguan sedikit dari anak saya, nggak apa-apa ya. Oke, ini langsung saya share aja ininya ya, filenya ya. Boleh, Oke, Kak. sebentar. Oke, udah keluar belum? Masih loading. Oke, udah keluar ya, Mbak Salma. Udah, Kak, aman. Oke, sebentar. Oke, ini kelasnya itu hari ini adalah Introduction to 3D Embroidery. Jadi hanya pengenalan aja apa sih itu 3D embroidery. Terus yang kita bahas kemudian adalah teknik-teknik apa aja yang biasa saya pakai. Terus saya kasih lihat di karya saya, biasanya saya di atas. Nah, ya silakan kan. Nanti saya liatin contoh-contoh dipakai di karya saya seperti apa. Oke, kita mulai ya. Nah, untuk yang pertama itu apa sih 3D embroidery? Jadi 3D embroidery itu sebenarnya membedakan sulam berdasarkan dengan konturnya. Jadi ada dua, dibagi menjadi dua. Itu ada flat embroidery atau sulam dua dimensi, juga sulam tiga dimensi. Dua dimensi itu seperti apa? Kalau bisa lihat di karya saya itu seperti yang Rossi di sebelah kiri di bawah. Itu jadi tidak ada perbedaan kontur dari semua jenis tusukan atau semua gambar yang dipakai di karya tersebut. Kalau mau gampangnya itu kita bisa bayangin sulam-sulam atau bordir yang biasa pakai mesin ya, dibikin oleh mesin. Nah, itu bisa disebut sebagai sulam dua dimensi. Yang Omar ini juga sebenarnya yang Omar ini agak timbul karena benang yang saya pakai lebih tebal, seperti itu. Kemudian yang tiga dimensi itu seperti apa? Yang tiga dimensi itu ya simpelnya adalah sulaman yang timbul, dia keluar dari media karyanya. Kalau di sini kan kain, atau mungkin bisa pakai kanvas, atau sekarang ada yang di kertas, ada yang di papan, macam-macam lah ya. Nah, jadi seperti itu. Tiga dimensinya juga nggak harus yang seperti bunga ini benar-benar muncul keluar gitu ya. Bisa juga dia hanya tiga dimensi permainan konturnya aja seperti yang jamur ini. Jamur itu kalau dilihat langsung dia sebenarnya lebih timbul daripada kain di belakangnya itu saya selipkan flanel. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah teknik-teknik sulam yang akan dibahas. Nah, ini sebenarnya teknik sulam kan kalau kita bilang teknik sulam tuh banyak banget ya, nggak cuma tujuh ini. Cuman ini yang saya bahas di sini adalah teknik sulam yang paling sering, bukan paling, yang pernah saya gunakan. Ada juga sih yang cuma saya pakai satu dua kali, tapi kira-kira ini yang pernah saya pakai. Oke, yang pertama. Jelas ya suaranya? Jelas, Mbak, jelas. Oh ya, oke. Yang pertama itu ada French Knot Stitch. Ini gambarnya saya ambil dari Google karena laptop saya mati. Sebenarnya saya pernah bikin tutorial juga tentang French Knot, tapi di sini kita memang bukan mau membahas cara membuatnya, tapi ini hanya gambarannya. French Knot itu seperti apa? Itu cuman seperti kayak iketan aja. Nanti yuk, kalau tutorialnya bisa cari di YouTube ya. Nah, terus ini tuh bisa dipakai kayak gimana aja sih gitu. Nah, yang bisa dipakainya itu ini contoh-contohnya. Yang kiri yang ada alpaka itu saya pernah bikin satu hoop tapi memperlihatkan variasi dari teknik French knot stitch. Bisa bikin apa aja sih? Bisa bikin bunga, bisa bikin apa putik bunganya, kemudian bahkan bisa bikin buat bulu-bulu binatang ya, lebih yang curly gitu ya, seperti domba, alpaka dan sebagainya. Kemudian bisa juga sering juga saya pakai untuk sebagai pasir di karya-karya kaktus saya. Nah, itu juga suka dipakai, itu pakainya French knot stitch. Terus gini, kalau dilihat dari yang karya yang saya tampilkan sekarang, itu kan sebenarnya kita nggak perlu
bisa teknik yang expert, yang susah. Sebenarnya dengan satu teknik aja kita bisa bikin karya yang menarik, kayak karya buket bunga yang di sebelah kiri yang warna kuning itu semua bunga kuningnya itu pakai French knot. Terus sisanya hanya hanya teknik-teknik simple, teknik-teknik apa dasar kayak satin stitch, back stitch, kayak gitu-gitu. Tapi kita bisa bikin menjadi menarik juga gitu. Juga untuk yang apa istilahnya ini kaca kaca saku ya, itu juga untuk sakuranya bahkan untuk awannya itu saya pakai juga metodenya sama French knot stitch itu. Terus kemudian yang berikutnya itu teknik lazy daisy. Bisa dilihat bentuknya, cara membuatnya, bisa dicari. Memang di sini saya hanya menyebutkan tekniknya aja, mungkin bisa dicatat kalau mau cari tutorialnya di YouTube udah banyak gitu ya. Eh, Nah, ini dipakai di mana aja. Nah, sama seperti yang French knot. Ya, oke. Oke, oke, oke. Ya, nah ini yang di kiri itu adalah bentuk-bentuk French lazy daisy kalau dibikin jadi bunga, bisa macam-macam bentuknya ya. Kemudian yang di kanan itu ini oleh-oleh pandemi nyoba bikin masker, itu semua bunganya dari mulai bunga, ilalangnya, kemudian daunnya semua pakai French knot. Jadi itu cuma lazy daisy itu cuma satu teknik aja, tapi juga bisa menarik. Ya, oke deh. Iya, oke. Nah, kemudian selanjutnya, ya, 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 siap, siap. Ya, copot nanti Ibu pasang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah woven spider stitch. Nah, ini udah mulai lebih timbul lagi nih tekniknya. Sebenarnya juga nggak susah. Dia hanya menganyam berputar gitu ya. Ya nanti deh, Ibu lagi nih sebentar. Nanti Ibu lem ya. Ini mainin dulu. Nah, terus sudah gitu, nah, ya, bentuknya jadinya seperti yang di kanan. Sebentar ya Mbak, Mas Sabra. Nggak apa-apa, Mbak. Santai aja. Nah, kemudian ini woven spider stitch di atas. Ada lemnya di atas. Nah, ini mobilannya di bawah. Oke. Nah, ini bentuknya melingkar seperti ini. Nah, kemudian saya pakai di karya seperti apa? Sebenarnya woven spider stitch ini bentuknya susah untuk dibentuk-bentuk lain ya. Memang sudah seperti ini. Seperti yang di kiri itu mungkin di variasi ini kalau di kiri dia nggak pakai putih, kalau di kanan dia pakai putih-putih bunga. Nah, ini salah satu teknik yang mudah, teknik lumayan dasar juga, tapi kalau kita membuat karya itu bisa membuat si komposisi itu lebih cepat penuh karena bisa kita bikin besar-besar. Cuma saya tidak menyarankan memakai teknik ini untuk kalau mau nyulam yang dipakai kayak tas, kayak bantal, sarung bantal, terus sepatu, apalagi sekarang ada kerudung. Nah, kenapa nggak saya sarankan kalau bikinnya besar ya, kalau bikinnya kecil dan padat itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita bikinnya besar, ketika dia kesangkut sudah rusak dan memperbaikinya agak susah. Jadi lebih baik menghindari menggunakan teknik ini dalam bentuk yang besar untuk sesuatu yang akan digunakan, akan dipakai gitu berulang. Kecuali emang buat pajangan, ditaruh di dinding, itu kan nggak akan kesangkut-sangkut ya. Gitu. Kemudian selanjutnya ada, nah ini banyak yang belum tahu, tapi ini tuh sebenarnya namanya spider web stitch. Ini tuh sebenarnya reverse kebalikan, menganyamnya kebalikan dari si woven spider tadi. Hasilnya akan seperti yang ada di kanan ini warna abu-abu. Ini pernah saya pakai di mana? Sebenarnya cuma pernah saya pakai sekali dalam satu karya itu. Ini untuk membuat si kerang. Untuk membuat kulit kerang ini dia pakai teknik rib spider web stitch ini. Jadi dia ada di balik si tulangannya itu. Kemudian selanjutnya ini udah mulai teknik yang agak lebih susah ya. Ini adalah bullion stitch, bisa dilihat, mungkin bisa dilihat tutorialnya di YouTube.
Nah, terus bisa dipakainya dalam bentuk apa? Nah, kalau dalam karya biasanya dipakainya untuk bunga. Bunganya bisa tiga petal, apa tiga petal ya, tiga petal. Yang ini lima, yang ini atau bisa dibikin bertumpuk-tumpuk. Untuk yang dusty pink itu dibikin bertumpuk-tumpuk. Itu sebenarnya teknik yang sama, hanya kita menyusunnya berbeda-beda. Mungkin bisa juga digunakan untuk bikin bunga padi. Cuman saya belum pernah bikin, jadi saya tidak tampilkan di sini. Nah, selain itu, nah sebenarnya selain itu si bullion stitch ini juga bisa bukan cuma buat bunga, sering saya pakai untuk bikin koral, yang mana yang warna merah bata dan yang warna agak pink ini. Nah, ini semua pakai bullion stitch. Jadi yang kita bayangkan kan biasanya sulaman itu bentuknya bunga. Nah, sebenarnya kalau kita explore lagi, kita bisa bikin macam-macam banget dari sulaman seperti yang si koral ini. Lanjut. Nah, ini juga masih bullion stitch, tapi kelihatannya beda banget gitu ya, karena ini adalah kalau saya bilang bukan double lagi, tapi triple size dari si bullion stitch. Jadi gimana cara bikinnya? Nah, saya balik lagi dulu ya. Oke, nah kelihatan kan di teknik membuatnya yang sebelah kanan ini itu kan dia dilibet ke benang. Nah, uh, oh belum ada itu. Nah, untuk partisipan kelihatan kan ya ini layarnya. Ini kan dia dilibetin ke jarum gitu ya. Kelihatan ya, Mbak ya? Ya. Dia kan dilibetin ke jarum gitu ya. Nah, dilibetin ke jarum. Nanti apa namanya? Kalau yang double atau triple size itu dia diselipkan. Kalau waktu itu saya pakai pensil. Jadi setelah jarum dia ditaruh pensil. Jadi dia double gitu kan ya. Jadi dia bisa bentuknya besar, bisa fluffy, dan kalau mau bikin besar gini bagusnya pakai benang wol. Oh, kurang jelas ya. Sebentar. Apa kayak kelihatan nggak ya? Oke, Berubah nggak sekarang? besar sih Mbak. Oh, lebih besar. Iya, tadi soalnya handphonenya saya berdiriin. Ini sekarang. Oke, maaf ya. Berarti dari tadi kecil banget. Udah ya, bisa ya. Nah, Oh, oke, maaf tadi berarti ngaruh ya bentuknya ya. Kirain saya tetap besar gitu. Nah, enggak sih ini tadi aman kok Mbak. Cuman nggak oh ya, oke. sejelas Cuman nggak sekarang. terlalu jelas ya. Oke. Ya. Nah, ini untuk yang bunga-bunga kapas ini, nah ini pakai bullion stitch juga, tapi itu tadi saya bilang diselipkan pensil kalau di sini ya. Nah, oke, ini untuk selanjutnya ada cast on stitch. Ini juga udah mulai lebih susah lagi karena dia seperti membuat dasar untuk crochet, untuk apa? Untuk rajut. Nah, jadi dia dikaitkan ke si jarumnya ini. Jadinya akan seperti itu. Nah, ini saya pakainya bisa macam-macam bentuknya. Bisa tiga kelopak, bisa bertumpuk seperti yang putih, atau bisa juga seperti yang ya bisa krem. Kemudian, iya oke, sebentar ya. Nah, terus udah gitu, sebenarnya si cast on stitch ini kalau di karya saya jarang jadi pemeran utama, istilahnya jadi uh, main attention gitu ya. Jadi biasanya saya sering banget, hampir semua karya saya pakai, tapi biasanya hanya pemanis kecil-kecil. Nah, ini kan berbeda dengan yang warna biru di tengah ya. Kalau warna biru dia pakai benang sulam. Kalau yang fluffy-fluffy ini sama, itu juga cast on stitch, tapi double double size kalau saya bilang. Jadi seperti tadi yang bullion juga dengan size besar. Kalau ini saya selipkan, kalau ada yang pakai jarum, kalau saya pakai tusuk gigi. Jadi di antara si jarum ada tusuk gigi. Jadi dia besar-besar dan boleh, boleh, boleh. Sini. Besar apa dia
dua gitu. Dan kalau mau fluffy gini dia harus pakai benang wol. Kalau dia pakai benang sulam jadinya seperti yang biru seperti itu. Iya. Nah, terus ya oke. Nah, kemudian bentuknya bisa beda juga. Nah, kalau yang di kiri itu dia terus layernya di double-double, kemudian menjadi seperti mawar besar gitu ya. Ya, ya oke, maaf ya. Oke, ini sama ibu peluk. Tadi nggak nangis kok jadi nangis. Ya sini peluk ibu. Nah, terus sudah gitu, iya ya maaf, maaf ya. Ya, ya, ya. Maaf ya. Oke, udah sini peluk ibu. Ikut ibu sini ya, ikut ibu lihat sini ya. Oke, siap. Ah, udah gitu. Kalau yang di kanan ini sebenarnya seperti yang tadi, hanya dia dibikin apa penuh ya. Lanjut. Nah, cast on stitch ini nggak hanya dipakai untuk membuat bunga sebenarnya. Bisa juga sering saya pakai untuk membuat si koral-koral ini yang warna kuning, terus kemudian yang di gantungan kunci ini warna biru, warna marun itu juga pakai cast on stitch. Jadi sebenarnya dari satu teknik bisa kita kembangkan mau menjadi bentuk seperti apa. Sama juga seperti yang ubur-ubur, yang jellyfish ini. Itu juga pakai cast on stitch. Nah, kalau yang di ubur-ubur ini, di jellyfish ini bisa kita lihat dari mulai ujung kepala sampai ke ujung tentakelnya itu ya, itu dari besar kemudian menjadi kecil. Nah, itu yang pertama itu yang tadi saya bilang double size cast on stitch yang diselipkan tusuk gigi, kemudian yang terakhir-terakhir uh, yang terakhir itu adalah size yang sebenarnya nggak pakai tusuk gigi. Nah, ini teknik yang paling sering saya gunakan dan paling banyak saya explore ya caranya seperti yang di kiri, kemudian bentuk jadinya seperti yang di kanan. Nah, nah di sini saya mau memperlihatkan bahwa si woven picot ini bisa kita explore begitu banyak cara gitu ya. Balik lagi. Nah, jadi dalam woven picot ini kita bisa lihat di layar sebelah kiri dari di tutorialnya di cara membuatnya bahwa dia ada tiga kalau saya sebutnya tulangan. Nah, tulangan itu bisa digunakan yang digunakan tempat untuk kita menganyam. Jadi kan ini seperti menganyam ya seperti menganyam ya gitu. Nah, itu saya sebut tulangan. Kalau tiga tulangan, dia bentuknya akan seperti yang di kanan. Dia akan kecil lebih ramping. Sulamannya hanya ramping-ramping gitu. Nah, di layar yang ini saya memperlihatkan perbedaannya. Kalau yang di kiri dia ramping-ramping, nah kalau yang di kanan tulangannya adalah 5. Jadi dia yang tadi segitiga itu tulangnya ada 5. Sebenarnya bisa lebih banyak dan harus ganjil karena dia akan dianyam. Kalau genap dia nggak akan ketemu. Nah ini yang 5 kelihatan ya perbedaannya. Anyamannya lebih banyak, dia lebih lebar. Nah, kemudian ini saya explore lagi, saya kasih lihat lagi bahwa dia bentuknya benar-benar bisa berbeda-beda. Untuk yang karya saya yang di tengah, itu untuk bunga yang warna kuning, warna putih, dan yang warna merah, bentuknya tiga-tiganya berbeda. Kalau yang putih dia 3 tulangan, kalau yang merah dia 5 tulangan, tapi bentuknya ramping, mulus, lurus. Nah, kalau yang kuning itu saya buat seolah dia seperti bergelombang pinggirnya. Karena kan bunga nggak semuanya straight gitu ya, pinggirnya ada yang bergelombang. Seperti juga bisa dilihat di anggrek yang di sebelah kiri. Nah, itu kan pinggirnya juga saya bikin seolah-olah dia bergelombang. Gimana cara bikinnya? Sebenarnya hanya dimainin di tarikan pinggir anyamannya saja. Terus yang belakang juga yang bunga warna peach di karya sebelah kiri itu adalah kala lili. Saya ceritanya bikin kala lili. Itu juga sama pakai open picot juga.
hanya ujungnya kenapa bisa mengkerucut saya ikat. Jadi dia bisa mengkerucut dan bentuknya bisa berbeda dari si anggrek itu. Kemudian nggak hanya bisa bentuknya seperti itu, bisa juga di sebelah kanan dia lebih lebar lagi untuk kita bisa menduplikasi si bunga aslinya. Jadi sebenarnya kenapa saya suka si woven picot ini karena benar-benar dia bisa kita explore kita mau bikin bentuk apa seperti itu. Nah, ini bentuknya untuk yang beda lagi dari si woven picot yang pernah saya bikin juga. Ini 3 tulangan tapi dibikin panjang gitu. Anyamannya panjang. Terus gimana dia bisa curly, dia bisa bergelombang gitu. Memang kalau misalnya kita bikin dia panjang, dia akan otomatis ketika jarumnya dilepas, dia akan ikal sendiri, dia akan curly sendiri. Yang di kanan itu untuk bikin bunga, yang di kiri itu untuk bikin ubur-ubur. Nah, ini di karya saya yang kanan, yang buket bunga ini bisa dilihat sebenarnya ini udah cukup lengkap teknik yang tadi saya jelaskan saya pakai. Bunga yang panjang-panjang itu pakai woven picot, bunga yang marunnya itu pakai cast on stitch, terus yang putih itu French knot, terus yang biru dan yang krem itu pakai lazy daisy. Terus ada ada French knot juga untuk putik-putiknya. Kemudian ada si woven spider yang warna peach dengan uh, krem. Lanjut dulu ya, nanti saya jawab satu-satu pertanyaannya. Ini juga saya mau ngeliatin lagi, ini juga di dua hoop ini, di dua karya ini semuanya si kaktus ini pakai woven picot. Itu cuman kita variasiin aja, ada yang panjang, ada yang bergelombang, ada yang straight, ada yang lebar, ada yang dibikin memanjang, seolah-olah menjuntai ke bawah, dan sebagainya. Terus tadi kan kaktusnya udah mulai berisi tuh ya. Waktu itu saya explore gimana ceritanya supaya beda lagi gitu. Sebenarnya karya saya ngomongnya staff apa ya eh, di itu kayak apa namanya staff ya itulah pokoknya diisi lah gitu kayak bantal gitu ya jadinya. Gimana cara bikinnya sebenarnya sama aja kayak bikin bunga, bisa dilihat di foto yang di tengah. Itu kalau untuk kaktus, untuk pumpkin itu biasanya antara 6 atau 8 kelopak. Kemudian dia dijahit, diisi dakron atau kapas atau apapun yang fluffy gitu, terus dijahit, dijadikan satu, kemudian jadi kayak bola gitu ya. Nah, ini kalau mau lihat step by stepnya, saya pernah posting di Instagram, tapi mungkin udah agak lama, jadi harus ke bawah-bawah dicari. Itu ada saya video memperlihatkan step by step untuk bikin si pumpkin atau si kaktus atau ada lagi yang berikutnya adalah uh, uh, si urchin bulu babi. Nah, ini juga sama pakai metode woven picot yang dijahit bersama gitu ya. Nah, ini ada lagi karena saya udah bikin yang itu terus bosan lagi. Kemudian ini juga bisa dibikin untuk saya explore lagi untuk bikin menduplikasi istilahnya bunga yang bunga asli gitu ya, bentuk bunga asli. Seperti yang di kiri itu lili, saya lupa namanya. Itu memang dia lebar, ya. Oke, ya oke. Itu tulangannya 5, tapi pinggir-pinggirnya saya bikin lebar, saya sisakan dia lebar dan dibikin seperti bergelombang. Kemudian kalau yang kanan saya coba untuk menyambung benangnya. Menyambung benangnya, jadi bisa 2 warna. Nah, ini kan dia kalau dipajang, digantung, beberapa kelopak bunganya itu akan berkesan floating gitu ya, mengambang gitu ya. Nah, itu gimana caranya supaya dia mengambang ini? Nah, itu di dalam si tulangannya saya kasih kawat tembaga.
ada kawat tembaga di dalamnya. Jadi ketika dia digantung, dia akan stay mengambang. Dia akan stay seperti floating gitu ya. Ya. Oke. Yang di kanan itu namanya flame lily. Kalau yang di kiri saya lupa. Nah, kemudian ini yang berikutnya masih sama. Ini juga semuanya pakai woven picot, bunga-bunganya. Yang di kanan ada teratai, terus ada water lily, terus ada dandelion. Yang dandelion ini juga daunnya sebagian saya kasih kawat tembaga supaya dia ada perbedaan perbedaan tinggi untuk yang di bawah dan yang di atas. Kemudian untuk tangkainya itu pakai kawat tembaga juga, kemudian dililit dengan benang. Terus, nah itu tadi open picot. Nah ini sebenarnya tadi nggak saya sebutkan di tujuh teknik yang pertama tadi saya list ya. Nah ini ada juga teknik yang pernah saya bikin beberapa kali. Terus saya nggak yakin mau masukin tadinya karena saya cari-cari dulu sebenarnya namanya apa karena saya nggak tahu tekniknya tuh sebenarnya apa karena ini hasil coba-coba aja. Ternyata dia itu namanya kalau mau cari tutorialnya itu tuh dia sebenarnya teknik simple namanya buttonhole stitch kayak buat jahit pinggirannya flanel. Nah, itu sama, tapi kalau mau cari tutorialnya itu namanya corded detach buttonhole stitch. Nah, itu jadi dia sebenarnya buttonhole stitch, tapi dia terlepas dari si medianya atau kainnya. Jadi sebenarnya seperti merajut juga, seperti merajut tapi dengan jarum. Hanya di pokoknya bisa dilihat nanti buttonhole, tapi dia nggak dijahitkan ke si kainnya seperti itu bisa dipakai di rafflesia tengahnya juga sama sebenarnya semuanya sama tekniknya cuman yang ini saya masukin lagi ke kain sama yang koral seperti pipa itu juga sama itu kalau mau cari tutorialnya saya sempat nemu di beberapa di YouTube dan di Pinterest bahwa namanya itu detach buttonhole stitch. Nah, ada satu lagi teknik karena sebenarnya kalau saya lebih senang ya oke lebih senang explore yang memang dia nyambung sama si medianya. Nah, kalau ini orang Indonesia juga namanya Mbak Ria Paramita saya ambil. Ini dia tinggal di Jepang, dia juga crafter embroidery juga. Nah, ini namanya stamp work embroidery. Jadi dia memang disulam di hook atau di kain yang berbeda. Biasanya bisa pakai flanel, bisa pakai kain-kain yang istilahnya nggak berudul gitu ya. Nanti pinggirannya dia semacam di ada yang disulam rapat, ada yang dia di lem pinggirnya macam-macam. Nah itu saya nggak bisa ngejelasin panjang lebar karena saya emang belum pernah bikin. Tapi ini juga ada contoh ya. Ada contoh teknik lain itu namanya stamp work embroidery. Nah, ya betul betul ada yang ngomong stamp work ini susah pakai kawat ya memang. Jadi dia untuk dia bisa sama seperti untuk sama dia seperti iya saya sama dia seperti bisa sebentar ganteng ya ya udah ya oke oke nih mobilannya supaya dia bisa floating sama dia juga disematkan di pinggir-pinggirannya kalau starboard ini biasanya di pinggir-pinggirannya itu di dipakai list tembaga juga yang tipis yang biasa dipakai buat bikin clay dan segala macam itu. Oke, kemudian ini sebenarnya hanya menampilkan kalau ini saya mau ngasih lihat ini sebenarnya teknik-tekniknya udah saya sebutin semua tadi ada bullion, ada cast on stage. Nah, kalau yang kanan itu saya mau ngasih lihat itu saya pakai istilahnya mix media ya. Kalau yang whale itu pakai akrilik, kalau yang penyu itu pakai spidol. Saya pakai spidol untuk menggambarnya. Kemudian kalau yang oktopus sama yang jellyfish saya pakai cat air. Kenapa saya pakai cat air? Nggak takut luntur karena memang ini untuk hiasan. Jadi kalau memang untuk
dipakai itu pakainya akrilik. Jadi ketika dicuci dia nggak luntur ya. Kalau misalnya cat air tentu kalau dicuci dia akan luntur. Ah, seperti itu. Kira-kira itu presentasi dari saya. Semoga bisa eh, sesuai dengan ekspektasi. Kita lihat Mbak Salma, mungkin kita lihat itu kali ya, Q&A kali ya, sama di chat ya. Halo Mbak Salma. Iya, boleh langsung Oke. Q&A aja. Kak, ini Ya. ada beberapa pertanyaan tadi. Heeh. Oke, kita dari atas ya. Dari mana ya? Sebentar ya. Agak banyak. Iya eh banyak. dari Oke. Kadih Rotul mungkin ya. Kakak izin bertanya untuk jenis benang apa saja yang diaplikasikan tiap bunga atau hiasan ornamen, Kak? Ini di itu ya Mbak, di chat ya Mbak ya. Iya, banyaknya pada Oke, banyaknya tanya di di chat. Oke, chat. saya lihat satu-satu dari atas ya. Boleh. Ada teh manis tadi di. Itu Ibu udah bikin di gelas yang di dapur. Oke, belum ada suaranya. Oke, tadi dari mana Mbak tadi Mbak Kadih layar? Rotul, Kak. Oh, oke. Mungkin dari atas Oh ini baik. dia, Kak izin bertanya untuk jenis benang apa saja yang diaplikasikan di tiap bunga atau hiasan ornamen. Saya biasanya pakai yang biasa saya pakai ada dua macam benang. Kalau yang fluffy fluffy kelihatannya fluffy itu biasanya pakai Mas sedotan dong Mas, sedotannya itu minjem itu aja. Ayo, ibunya lagi ini sebentar. Kalau nggak di tempat itu ada, di tempat minum ada. Nah, terus saya pakai dua, ada benang sulam yang memang benang sulam, atau ada juga benang wol. Nanti mungkin kita bisa lihat sedikit ya, nanti setelah saya bacakan satu-satu. Kemudian kalau kayak sulam sisir itu termasuk woven apa cast on stitch atau beda lagi. Kalau yang pakai sisir itu ada namanya sendiri. Saya lupa namanya. Kalau yang cast woven itu dia hanya pakai satu jarum pentul aja. Saya lupa namanya tapi dia beda lagi namanya. Dia bisa lebih lebar lagi memang ya. Kemudian kalau picot biasanya pakai berapa helai benang, Kak? Kalau picot biasanya saya pakai full karena kan memang kita mau bikin 3D ya, terus udah gitu biar dia memang penuh. Kalau misalnya dia tipis, hasilnya juga akan lebih ramping si woven picotnya. Kayak di sini. Woven picot bisa curly di sisi kanannya, bagaimana buatnya? Nah, ini sebenarnya kalau mau cari di YouTube saya pernah saya bikin tutorialnya, gimana caranya bikin curly tepian yang curly itu pernah saya bikin itu kalau mau cari itu eh, postingan saya yang bentuknya anggrek warna putih itu ada videonya. eh, Bukan di Instagram, di YouTube, di link bio saya masih saya masukin walaupun cuma ada dua dua video karena belum sempat bikin lagi tapi ada di situ gimana cara buatnya. Jadi ketika kita menarik benangnya itu ada yang dikencengin, ada yang dilus supaya dia bisa apa istilahnya ya, ya bisa lebar gitu, bisa kewer-kewer gitu kan ya. Oke. Terus benang yang dipakai bisa lihat di YouTube, ada videonya pernah saya upload. Kemudian benangnya pakai merek apa, jarumnya gimana biar sesuai. Oke. Kalau benangnya saya biasanya kalau untuk woven picot khususnya ya selalu pakai yang DMC. Kenapa? Karena dia butuh yang licin. Kalau dia nggak licin, biasanya agak susah untuk kita menyesuaikan pas nariknya itu bakal ketarik-tarik si tulangannya itu bakal ketarik-tarik atau pada saat kita eh, membentuk pinggirnya itu juga akan susah. Terus jarumnya gimana biar sesuai? Sebenarnya kalau jarumnya, sayang sebentar, sebentar, saya bersih dulu kan tadi sudah janji. Oke, oke, ya oke. Nah, eh, jadi kalau yang apa? Kalau yang woven picon saya selalu pakai di MC.
Terus kalau yang lain kadang saya pakai merek Cina sekarang banyak yang bagus yang made in Cina sekarang banyak yang bagus-bagus juga, tapi kalau dilihat langsung pasti kelihatan bedanya karena si kilapnya itu akan lebih kilap yang di MC ya. Terus udah gitu jarumnya gimana biar sesuai. Kalau untuk woven picot itu bisa pakai jarum apa aja, nggak masalah. Cuma kalau untuk yang bullion atau yang cast on stitch itu saya saranin pakai pakai jarum yang ramping. Jadi kalau jarum ya oke. Jarum oh ya jangan oke. Kalau jarum oh ya jangan nangis tuh. Jadi kalau jarum sulam itu biasanya kan ada bolongannya di belakangnya. Nah, itu beberapa jarum itu dia akan menggembung di belakangnya. Nah, itu kalau kita bikin bullion atau cast on stitch itu akan sulit untuk narik pada saat udah selesai menarik benangnya. Karena karena dia bulat gini ya. Kebayangkan ini ada iketan pada saat dia ujungnya bulat. Boleh dikasih buat itu. Kasih itu. Ya, terserah. Oke, oke. Nah, terus udah gitu eh itu ya, sebaiknya yang ramping kalau untuk bullion dan cast on stage. Terus kalau untuk pembuatan batu-batuannya dari apa ya? Kalau batu yang besar-besar itu batu beneran. Itu batu di taman rumah saya tempel pakai glue gun. Kalau untuk pasir yang kecil-kecil itu pakai French knot tadi. Oke, kemudian cantik semua, makasih. Terus, Kak, nanti kalau ada PPT-nya bisa dibagiin, Mas mau disimpan. Kalau PPT-nya dibagiin nggak ya Mbak Salma? Itu gimana Mbak Putri? Kalau misal Mbak Oh, Putri berkenan untuk heeh, nge-share, boleh ntar heeh, dibantu. Tapi kalau Mbak Putri nggak mm-mm. mau share juga itu kita nggak masalah gitu Mbak. Oh, di share-nya di Amazing atau gimana? Nanti bisa di-share di grup internal, ntar sama aku bantu share di grup peserta Mbak. Oh ya, oke, oke. Oke, kalau gitu. Nanti kita bicarakan belakangan. Nanti kalau misalnya nggak susah, saya share ya. Terus kemudian, Assalamualaikum, kain apa yang dipakai karena di daerah belum ada untuk di kota saya. Terima kasih. Saya belinya online kok. Itu kainnya namanya kain linen yang impor. Eh, warnanya natural. Ya, linen bulu kuda. Kalau waktu itu saya penjualnya nyebutnya adalah linen linen bulu kuda, warnanya natural. Itu bisa beli online. Sekarang udah banyak di Shopee. Saya punya langganan, tapi kalau kita searching di Shopee udah ada. Jadi bisa dibeli di toko oren. Apa? Handphone boleh di atas diambilnya. Kemudian Mbak Putri boleh share cara sambungin woven picot stitch biar bisa dua warna. Mungkin kalau di sini agak susah ya karena karyanya juga ada di atas. Itu saya ikat sebenarnya itu agak tricky sih. Jadi dia diikat sebenarnya sama saya supaya dia bisa tetap dianyam, tapi juga dipas-pasin supaya dia letaknya ada di belakang kelopaknya. Jadi kalau kalau mau kalau mau tahu caranya mungkin bisa pada saat saya bikin workshop ya. Atau kalau misalnya mau bisa DM saya aja nanti saya liatin foto belakang si woven picot yang beda warna. Terus Kak kalau untuk disulam pakai benang apa yang dipakai? Apa ada lapisannya isi untuk lebih tebal? Kalau sulam pakai benang sulam atau benang wol, terus lapisannya diisi untuk lebih lebih tebal. Sebenarnya kalau benang sulam ya, kalau benang sulam itu di pakai handphone ibu. Nah, oh ya, you're welcome. Nah, kalau misalnya eh, jadi kalau benang sulam itu ada 6 lembar untuk ada 6 helai benang yang dipilin menjadi satu benang sulam.
Nah, itu kalau mau tebal dan tipisnya biasanya tinggal kita kita tentukan aja mau pakai full ada enam helai atau mau pakai setengah atau mau pakai dua atau kalau mau bikin yang flat biasanya bisa pakai satu atau dua. Terus Pikot yang curly di YouTube-nya apa di link di bio saya ada channel YouTube yang isi videonya cuman baru bisa upload dua. Nah, itu ada tinggal pilih satu di antara dua, nggak banyak kok. Jadi pasti ada, tinggal pilih aja salah satunya. Itu ada di link di bio saya masih saya masukin di situ. Kemudian boleh share toko kain yang biasa Mbak Putri pesan. Saya eh, nama tokonya itu Kain Fonz, Fonz, tapi dia sekarang udah nggak aktif banget jualan. Jadi kata dia tinggal sedikit karena lagi punya anak kecil kalau nggak salah. Tapi kalau mau cari kainnya itu namanya linen bulu kuda. Itu pasti ada kok, banyak sekarang di Shopee atau di online tuh udah bisa beli. Yang mana pertanyaannya di Q&A, baik sebentar, di Q&A ada juga. Bagaimana cara pajang produk 3D gini? Apakah ditaruh di hub saja lantas diberi gantungan atau lebih bagus di figura? Sebenarnya bisa macam-macam. Saya pernah eh, ya tergantung kita maunya gimana sih sebenarnya. Kalau mau dipajang di meja itu ada kayak macam tripod dari kayu kecil, itu bisa beli di Rokanta, itu juga di IG-nya ada. Nah, itu bisa beli di situ. Itu ada kayak trip atau di apa online itu juga online shop juga udah ada. Itu tripod kecil dari kayu itu kalau mau taruh di meja. Atau kalau mau di figura juga bisa. Belinya figura yang untuk 3 dimensi. Nah, itu biasanya nanti hooknya difikskan dulu lalu ditempel aja ke belakang. Tempelnya sebenarnya bisa pakai lem tembak. Kalau lem tembak karena kalau misalnya mau nyopot tinggal ditarik aja, dia nggak akan merusak lebih sedikit merusak si kainnya ya, karena dia kan agak keras-keras gitu. Kalau pakai dia biasanya nempel banget dan kainnya agak pas dilepas malah bisa lebih rusak. Terus apa digantung aja, kadang juga digantung aja tergantung eh, mau gimana sih sebenarnya. Cuman kalau digantung aja resikonya adalah kotor biasanya karena di sini debunya banyak banget juga. Ngebersihinnya gimana? Biasanya suka saya sikat pakai sikat gigi berkala. Saya nggak suka nyuci pakai air karena kalau yang 3D apalagi woven picot kalau dicuci sebenarnya semuanya sih itu biasanya benang sulam itu akan keriting. Jadi biasanya bentuknya nggak akan seperti semula. Kalau saya biasanya di tap-tap atau disikat pakai sikat gigi. Terus kalau yang model seperti silinder itu pakai teknik apa? Tadi udah ada yang terakhir ya, itu namanya buttonhole stitch sebenarnya, tapi eh, kalau mau cari tutorialnya namanya detach buttonhole stitch. Oke, nice. Itu namanya detach, iya, namanya detach buttonhole stitch. Jadi dia buttonhole yang biasa untuk pinggirnya flanel, tapi dia ditumpuk terus, tapi nggak kena ke, masya Allah, nggak kena ke si kainnya. Jadi dia kayak merajut sebenarnya, merajut yang dua gini kan dia sebenarnya cuma ngaitin aja. Nah, itu mirip seperti itu tapi dia pakai benang. Jadi satu-satu dibikin apa diulang nanti dia bisa disesuaikan. Terus Mbak Putri, makasih terinspirasi dari kalimat Tuhan pertama. Terima kasih sudah berbagi. Ya benar, saya mulai nyulam itu ketika bosen, mulai jadi ibu-ibu, punya bayi, nggak bisa main, nggak bisa keluar rumah, akhirnya nyari kegiatan di rumah ngapain, akhirnya nyulam. Terus membagi waktu antara menyulam dan berperan sebagai ibu. Terus triknya agar efektif membuat karya lalu tertunda. Sebenarnya sih saya juga nggak efektif, jadi segimana anak saya aja, kayak tadi kan dia banyak ganggu juga. Terus
anaknya ya kayak gini, dia ganggu ganggu juga kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya tertunda ya diselesainnya bisa nanti-nanti lagi. Cuman biasanya saya bikin tuh kadang kalau lagi suami saya lagi di rumah atau misalnya anak lagi tidur ya paling gitu-gitu aja sih. Saya juga nggak bisa nggak bisa efektif banget juga, suka-suka juga. Terus Moody juga sekarang lagi seneng ngelukis, kayak yang belakang ini lagi saya bikin apa, Masya Allah. Lagi saya bikin apa lukisannya juga. Oh, terus ini mau tanya sering pakai kain apa? Tadi udah dijawab ya. Kalau warna putih saya biasanya pakai belacu aja biasa, tapi saya double dua supaya dia lebih tebel. Adek, sebentar dong. Jadi dia didobel supaya nggak transparan. Apa namanya kainnya itu pakai belacu untuk yang warna putih. Terus kalau yang warna krem apa ya kayak warna karung itu namanya linen bulu kuda, warnanya natural. Terus kalau yang warna hitam saya juga kadang pakai kanvas. Cuman kalau kanvas nggak saya sarankan untuk yang baru mulai karena keras. Jadi pada saat nariknya itu butuh tenaga. Jadi apalagi kalau lagi bikin 3D yang ada malah ketarik malah jadi ke inilah ke pelicut gitu. Terus info dong beli figura 3D yang murah meriah. Saya biasa beli di Yonas, di Yonas Yonas eh, foto yang di Bandung. Dia kan jual, ya dia kan jual juga figura. Bentar. Aduh, anakku, masya Allah. Nih, dia jual juga figura, terus udah pasti bagus kalau dari Yonas. Saya pernah beli di toko lain yang lebih murah, beda sedikit, tapi hasilnya kayunya nggak rata, kayunya nggak segala macam. Coba cari Jonas Foto, Jonas, itu ada figura-figura 3D, murah harganya 20 kali 30 sekitar 50.000 aja. Terus malam kau minta materinya. Kemudian yang pajang produk 3D ini sudah Mbak Salma. Kemudian estimasi panjang benang biar cukup gimana, misalnya di tengah jalan benangnya nggak cukup, cara menyambungnya gimana? Halo Tiwi, terima kasih sudah bergabung. Jadi estimasi panjang benang biasanya saya kalau bikin workshop itu selalu saya kasih panjang benang yang harus dipakai. Jadi biasanya kalau untuk bikin yang pentikot, yang apa, yang untuk bikin yang di staff tuh yang diisi kayak kaktus, pumpkin, kayak pumpkin gitu, itu minimal 80 sampai 1 meter. Masya Allah, bentar ya. Ya oke. Ini aduh ya ampun. Maaf ya. Terus kalau untuk yang kelopak untuk diisi itu biasanya 80 sampai, ya oke. 80 sampai 1 meter itu untuk satu kelopak. Jadi memang untuk bikin satu pumpkin atau satu kaktus biasanya itu butuh satu skein. Jadi benang sulam itu namanya dijualnya biasanya per skein. Kalau yang benang sulam yang di MC yang biasa dipilin gitu ya. Yang nggak dipilin, yang loose gitu. Itu biasanya namanya satu skein. Satu skein itu isinya panjangnya 8 meter. Nah, untuk bikin pumpkin, terus bikin apa kaktus itu biasanya habis karena kan 8 kelopak, satu kelopak kira-kira 80 sampai 100 cm. Gimana cara nyambungnya? Sebenarnya ya diikat karena nggak ada cara lain. Nah, untuk biar dia nggak kelihatan gimana caranya, memang harus trial and error ya, gimana caranya dia bisa ada di belakang bukan di depan, itu kita atur-atur aja nariknya sebenarnya. Biasanya kalau workshop saya kasih estimasi harus sebesar apa. Jadi biasanya kalau workshop saya kasih penggaris bahkan pesertanya untuk mengukur panjang benang yang harus dipakai gitu. Terus ada A lagi mungkin, nama akun IG-nya. Oh, sama lukisan di belakang. Iya, ini saya lagi bikin. Sebenarnya ini dari karya yang dia lagi bikin saya lagi bikin lukisan, iya, lukisan-lukisan dari karya saya yang si creature itu.
Saya lagi bikin lukisannya. Saya lagi bikin yang jellyfish. Ini pakai akrilik. Terus ada lagi tadi barusan yang nanya sebentar. Eh, Oh, kapan ada workshopnya? Sebenarnya sih udah pengen bikin workshopnya dari kemarin-kemarin. Pengennya akhir tahun ini pas anak-anak liburan. Tapi ternyata belum sempat beli benangnya dan belum nemu tempatnya juga. Tapi mudah-mudahan bisa beli benangnya secepatnya dan bisa. Sebenarnya udah ada yang nawarin tempatnya, cuman dia belum ngubungin saya lagi. Mungkin kalaupun ada di daerah Jakarta Selatan, karena saya cari yang dekat rumah. Insya Allah kira-kira Januari nanti pasti saya woro-woro minimal 2 minggu sebelum 2 minggu sebelum acara ya. Oh, kemudian ada yang nanya lagi ya, bagaimana cara menentukan harga jual dengan nilai seperti ini? Aduh, makanya saya nggak ngejual karena saya juga bingung. Kadang bingung. Saya juga bingung untuk menentukan harga. Sebenarnya yang fair itu kalau misalnya seniman ya, yang fair itu adalah dia menghitung jam kerjanya, berapa jam dia berkarya yang dihabiskan untuk membuat satu karya. Itu kalau mau fair, itu menghitung jam seperti itu. Cuman eh, dan menentukan sejamnya berapa tuh biasanya ya gimana kita dan juga lihat pasaran juga. Cuman kalau di sini kenapa juga saya nggak jual karena sulit untuk menentukan harganya itu tadi. Saya kasih harga murah aja masih ditawar kadang. Jadi makanya juga itu kenapa saya nggak ngejual lagi, apalagi custom. Karena itu tadi, karena di sini masih kurang awarenya untuk menghargai karya-karya handmade yang memang dikerjakannya susah manual. Biasanya saya ngasih harga segini tuh dulu sering banget tetap ditawar. Jadi sekarang saya nggak jual, saya lebih ngadain workshop aja. Kalau mau lihat harga aslinya yang memang menurut kita terbayar ya sebagai sebagai crafter, menurut kita terbayar itu bisa lihat sebenarnya di Etsy atau di luar. Nah, itu benar-benar gimana si crafternya itu menghitung jam dia bekerja, kemudian dia konversikan sebagai sebagai ke dalam uang. Itu biasanya karya-karya sulam satu hup itu bisa 200 sampai $300, bahkan ada yang $500, bahkan ada yang sampai $1.000 yang memang pengerjaannya lama banget gitu ya. Nah, kalau di sini kalau mau pasar sini agak susah karena itu tadi. Karena saya menentukan harga aja biasanya udah saya kasih murah aja masih ditawar. Jadi susah ya kalau mau fair tadi saya bilang hitung berapa jam yang dihabiskan untuk membuat karya itu lalu dikonversikan sebagai uang. Tapi kalau di sini banyak juga yang akhirnya mematok, oke karya saya seginilah harganya gitu. Ada lagi. Oh, waktunya 5 menit lagi. Oke, oke. Mana tadi? Oh, merek jarum apa aja yang recommended? Kalau jarum saya nggak pernah milih. Saya biasanya pakai jarum apa aja, yang murah juga saya pakai. Tapi perbedaannya adalah jarum yang murah akan cepet berkarat. Kalau untuk penggunaannya nggak terlalu beda, hanya masalah awetnya aja. Terus kalau yang emang ada mereknya kayak DMC, kayak Celine, itu biasanya dia lebih awet. Terus permukaannya pasti halus. Jadi kalau dipakai dia lebih licin, lebih mudah untuk kita pakai. Kalau mau harga lebih murah Celine daripada DMC itu harganya lebih murah. Tapi saya pakai kadang saya nemu jarum murah juga saya pakai sih asal masih bagus. Kalau udah karatan biasanya nanti malah benangnya ketarik-tarik. Sorry. Back to meeting. Oke, ada lagi Mbak. Oh, ada lagi pertanyaannya. Biasanya kalau mau pakai benang full sering benang ketarik. Bagaimana biar hasilnya bisa rapi ya Mbak? Nah itu tadi sebenarnya kalau menurut saya kalau misalnya pakai benang-benang merek benang-benang Cina yang memang nggak licin itu memang cenderung sering ketarik salah satu gitu. Yaitu kenapa ada harga ada rupa. Kalau misalnya kita pakai benang Cina yang
Sebenarnya benang Cina 2.000 itu sekarang harga 2.000 tuh udah ada yang bagus. Apa ya mereknya saya lupa. Itu udah ada yang bagus, itu udah licin. Ah, kalau misalnya kita pakai DMC itu dia licin, dia nggak berbulu gitu ya, gimana ya ngejelasinnya. Jadi dia memang nggak akan ketarik satu sama lain gitu loh. Jadi dia emang akan lebih rapi hasilnya dari segi si bahannya ya. Tapi sekarang eh, made in China juga udah banyak yang bagus-bagus. Kalau menurut saya itu satu, terus satu lagi ya kerjainnya ya pelan-pelan aja, memang nggak bisa buru-buru. Atau kalau pas narik, kalau misalnya mau rapi, rapi dan emang eh, mau teliti ya sambil dipegang benang. Terus merek benangnya apa? Kalau saya seringnya pakai DMC karena itu tadi, karena satu tone warnanya memang kalau 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 benang-benang merek yang memang merek benar ya, itu tone warnanya memang bagus. eh Gradasi warnanya lengkap kayak gitu-gitu. Terus bahannya halus, mengkilap dan segala macam. Ada juga Anchor atau apa merek Jangkar itu juga masih bagus. Terus ya tapi merek-merek Cina juga sekarang banyak sih yang udah mendekati lah walaupun walaupun nggak sama banget. Kadang mengkilap tapi berbulu. Terus oh Airo rekomend nggak? Beli benang di MC di mana? Eh, Beli benang di MC di mana saya nggak pernah beli benang bukan nggak pernah saya kapok beli benang online kita lihat katalognya kadang yang sampai tuh beda warnanya walaupun kodenya sama kenapa karena benang terus sama di kertas kan tetap beda belum kalau kita pesennya katalognya lewatnya digital itu ada bias warna lagi jadi saya biasanya beli beli langsung. Kalau di Bandung, namanya apa ya? Kalau yang nanya bisa DM saya deh di Instagram toko-tokonya nanti saya kasih ya. Sekarang berubah juga namanya. Nanti kalau mau DM saya di Instagram tokonya apa nanti saya kasih akun-akun tokonya. Kalau di Jakarta ada Miki Moko, ada juga di Tamcit juga ada toko Karisma, terus ada macam-macam sih, ada beberapa, ada banyak tokonya. Terus kalau Airo rekomen nggak? Airo bagus lumayan, tapi dia masih agak lebih berbulu dibanding di MC. Tapi udah bagus, warnanya bagus, tone warnanya bagus, terus mengkilap juga, cuman dia agak lebih kalau lihat dilihat beneran sebelah-sebelahan ya itu benar-benar kelihatan yang satu lebih besar buff berbulu gitu kalau di MC dia lebih slick gitu lebih licin gitu. Terus tadi ada tanggung Mbak tinggal dua lagi paling ini ya. Kemudian menurut Mbak menyulam pakai stand hook lebih nyaman nggak? Kalau saya nggak, karena saya apa namanya? Karena saya kan 3D ya. Kalau untuk bikin woven picot itu dia biasanya hooknya diputer-puter. Kalau madepnya ke sini dia diputer ke sini. Kalau sini ke sini gitu kan ya. Eh, Sebenarnya tergantung jepitannya. Kadang ada jepitan yang hooknya ditancap, jadi dia nggak bisa diputar. Ada juga yang emang dicepit doang. Kalau dicepit doang mungkin masih enak sih. Sebenarnya kalau saya bilang kalau bikin teknik-teknik kayak satin stitch yang lebih nggak 3D ya, nggak perlu diputer-puter, mungkin enak pakai penjepit, pakai standing hook gitu. Karena kita bisa dua tangan atas bawah megang jarum ngambil narik jarum masukin jarum bisa dua dua tangan karena nggak megang hook. Cuman kalau untuk yang 3D kayak bullion, kayak cast on stitch itu kayaknya agak susah kalau kita pakai standing hook. Kalau menurut aku ya itu beda-beda orang biasanya seperti apa. Terus ada lagi WS online ada nggak Kak untuk di luar kota? Nah ini ada yang banyak banget yang nanya Mbak kalau workshop online ada nggak? Nah saya belum berani bikin kelas online untuk praktek. Kenapa? Karena materinya agak susah. Takutnya orang udah bayar, tapi ternyata materinya nggak bisa sampai. Kayak bikin woven picot itu kan susah ya. Biasanya saya ajarin satu-satu dulu, saya keliling. Kalau saya workshop, saya keliling. Saya ajarin satu-satu dulu. Nanti baru saya lepas gitu. Makanya biasanya pesertanya juga nggak banyak, 15 sampai 20. Nama IG-nya Hula Hoop Craft double L. Nah, itu
eh, biasanya kenapa saya nggak berani buka workshop online itu karena takutnya udah bayar tapi nggak, kan tanggung jawab saya kan udah bayar materinya, kalau bisa sampai gitu, ternyata nggak sampai. Valdani pernah pakai, Valdani ini merek benang kah? Saya kurang tahu, nggak tahu benang atau kain atau jarum. Bisa ini lagi mungkin bisa apa komen tulis lagi. Eh, Kemudian ada chat lagi. Oh, terima kasih ya, sama-sama. Mudah-mudahan ini ya apa namanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oh, benang Kak, belum pernah berarti saya belum pernah nyoba Valdani itu merek keluaran Cina atau keluaran mana saya belum pernah lihat. Saya pernahnya yang punya Jepang tuh apa ya namanya? Ada yang punyanya Jepang juga ada. Tapi dia kalau Jepang itu bukan slick, tapi dia lebih ke katun. Jadi dia doff gitu warnanya, nggak mengkilap gitu. Oke. Sama-sama, terima kasih. Semoga membantu. Kalau misalnya masih ada yang nanya, karena ini waktunya juga terbatas, DM aja di Instagram. Biasanya saya bales kok, walaupun misalnya nunggu anak saya tidur, biasanya atau komen di apa di foto. Tapi kalau di foto jangan deh, DM aja. Biasanya suka saya nungguin banyak dulu pertanyaannya, baru saya jawabin jawabin semua. Karena emang kalau bolak-balik suka ada yang nggak kejawab. DM aja, insya Allah saya bales. Mau nanya apa juga. Tapi kalau lama biasanya lagi sibuk sama si kecil ini seperti itu. Oh, iya betul, linen bulu kuda namanya. Atau kalau mau nanti DM di Instagram saya kasih akun yang biasa saya jualan. Dia stoknya banyak, cuman dia nggak bisa cepet karena dia punya anak kecil apa gimana gitu. Nanti saya kasih ininya akunnya. Saya kasih akunnya, tapi dia nggak bisa banyak. Eh, Gitu kali ya. Lanjut di DM Instagram aja ya kalau mau. Masih mau nanya. Oke, karena waktunya yang terbatas banget ya Mbak ya, dan Iya, iya, iya. Mbak Putri tadi kita diskusi kirain nggak sampai 20-30, ternyata banyak ya Mbak ya yang nanya ya. Iya, 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 benar. Ternyata banyak yang nanya. Nggak apa-apa banget. Jadi ntar teman-teman, karena ini Mbak Putri nggak ada master kelasnya gitu, karena tadi Mbak Putri nggak berani kalau ngajarin online, susah ya Iya, Mbak. betul. Karena kendalanya banyak ya, Mbak. Kadang sayanya koneksi bagus, di sananya kurang Iya, bagus. Atau betul. saya koneksinya kurang bagus, orang udah nungguin ini kok merepet-merepet kan juga bingung ya. Iya, Nanti jadi nggak sampai ya. ya, Mudah-mudahan gini, sebenarnya saya kalau misalnya anak saya sudah besar, mungkin saya juga pengen bikin lagi di kota mana, saya lagi jalan-jalan kemana, saya bikin workshop. Karena suka ada yang nawarin, Mbak, ayo dong ke Semarang, nanti aku bantuin bikin workshopnya. Biasanya klaster juga di kota lain. Biasanya suka gitu. Nah, cuman karena saya masih punya anak kecil juga, terus kemarin pandemi, jadi belum bisa. Tapi doain aja, mudah-mudahan nanti ada yang mau bikin, misalnya ada yang mau bantuin saya bikin di Surabaya. Pas saya mudik bisa lewat, atau di Jogja juga udah janjian sebenarnya sama Mbak Isti, tapi nggak jadi-jadi kayak gitu. Terus sebenarnya oh ya, ada komunitas yang suka sulaman juga. Nanti DM ke saya bisa minta invite sama di Bandung. Ya di Bandung udah pernah, tapi ya nanti kita bikin lagi deh di Bandung ya. Kita cari orang yang bisa organize di sana karena saya kan gue agak susah ya Wi bikin di Bandung. Mudah-mudahan ada yang mau organize di sana, bisa bantuin cari tempat dan segala macam. Mau banget bikin di Bandung. Doain ya. oke. Jadi Jakarta, buat ya teman-teman, insya Allah. Insya Allah di Jakarta secepatnya, saya lagi mau beli benang nih besok Minggu. Mudah-mudahan jadi ya. oke, jadi buat teman-teman Iya, yang pengen ikut kelas offline-nya Mbak Putri, boleh langsung follow IG-nya dulu ya. Tadi aku udah iya, bakal betul, betul. Biasanya 2 minggu sebelum infoin. udah saya woro-woro kok kalau mau. Iya, di kolom chat ya teman-teman ya, untuk Iya. IG-nya itu di. Eh, yang mau saya bikin berikutnya yang koral ini, tapi koralnya aja tanpa lukisannya. Jadi cuma koralnya aja. Udah saya bikin materinya, tinggal beli benang sama cari tempatnya aja sih. Oke, buat Tunggu ya. ini ya Mbak ya, buat penduduk Jakarta dan sekitarnya ya yang Iya, pengen iya. ikut, Pernah boleh. ada loh ikut yang kaktus saya bikin, dia datang dari Balikpapan ke Jakarta. Oke, berarti emang Kebetulan. kayak belajar banget ya Mbak ya. Jadi buat Iya, iya, iya. yang Iya, pengen, Masya Allah itu benar niat banget. Tapi emang dia ada urusan, tapi dipas-pasin jadinya pas ada workshop saya dia ikut.
Iya, jadi buat Iya. teman-teman yang mau sekali lagi yang masih sekitaran Jakarta boleh ntar langsung follow dulu aja IG Mbak Putri karena Mbak Putri bakal infoin 2 minggu sebelumnya gitu. Iya, sebulan ya 3 minggu 2 minggu sebelumnya. Jadi jangan lupa untuk follow ya teman-teman ya. Dan untuk Iya. kelas hari itu kita recording juga. Ntar untuk recordingnya itu bakal di-share, tapi biasanya di-share-nya itu nggak langsung, jadi H plus seminggu gitu atau lebih cepat, jadi ditunggu aja. Nah mungkin ada satu pertanyaan Kak, satu ya yang bisa dijawab, Mm-mm. mungkin Jaksel di mana kira-kira Mbak kalau di Kemarin tuh ada Jaksel? yang nawarin di daerah Panglima Polim, ada kafe gitu bagus, kafenya enak, tapi dia belum hubungin saya lagi. Nanti coba saya kontak lagi. Itu enak sih. Biasanya workshop saya dengan uang segitu, biasanya saya dapat makan siang karena materinya berat. Jadi biasanya saya kasih makan siang kayak gitu. Nah, itu udah deal sebenarnya, cuman dia tinggal ngasih menu ke saya. Itu di daerah Blok M Panglima Polim, daerah-daerah sana deh pokoknya. Saya juga nyari yang aksesnya gampang kalau misalnya bisa pakai MRT atau turun di mana terus naik Gojek kayak gitu-gitu. Nanti saya cari yang aksesnya atau di Citos juga mungkin nanti saya mau cari. Kalau di Citos kan sekarang naik MRT turun di Fatmawati tinggal nyebrang ya. Oke, Ya. kayak gitu ya teman-teman ya. Semoga Ya. terjawab. Sekali lagi, aku izin stop. Sorry, aku izin ya stop recordingnya karena Oke. waktunya udah habis.